Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Pengepul besi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dikabarkan hilang tak berjejak sejak Minggu 5 September 2021 lalu. Sementara mobil korban ditemukan dalam keadaan hancur di bibir Danau Biru, Kawal, Kabupaten Bintan. Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 Aziz Syamsuddin secara resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dana alokasi khusus Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020. Provinsi Kepulauan Riau bersiap menyambut kedatangan wisatawan mancanegara. Pasalnya, destinasi wisata Kepri akan mulai dibuka pada 1 Oktober mendatang. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, inilah Yunus lengkapnya. Pembelajaran via daring membuat beberapa anak-anak di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau memilih putus sekolah dan mengalami penurunan minat belajar. Dua pelajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tanjung Pinang diketahui putus sekolah selama masa pembelajaran daring. Hal ini diungkapkan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Tanjung Pinang, Marzulina. Beberapa pelajarnya memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan selama masa pandemi COVID-19 ini. Menurutnya, beberapa kondisi membuat anak muridnya memilih untuk putus sekolah, seperti kondisi hubungan keluarga hingga demotivasi, menjadi ancaman meningkatnya angka putus sekolah selama masa pembelajaran daring. Putus sekolah ada juga sih, ada. Yang putus sekolah itu rata-rata anak-anak broken home. Ada yang dia dibawa orang tuanya pulang kampung, tak ada kabar berita lagi sampai sekarang. Sebenarnya kalau dia pulang kampung pun, kalau sistem daring kan masih bisa, dia bisa ngikuti kan. Tapi dia tak ngikuti, tak ada kabar berita, ini susah kita. Ada juga yang tak mau sekolah lagi. Tapi upaya kita, macam kemarin ini, kalau ibu memang ibu harapkan ke guru-guru harus dipujuk, jangan sampai putus sekolah, kasihan kan? Tak hanya putus sekolah, Kepala SD Negeri 14 Binaan Bukit Bestari, Iskandar, mengeluhkan menurunnya kemampuan murid. Selama belajar melalui sistem daring, banyak anak didiknya yang tidak mengalami peningkatan. Antara tatap muka dengan secara daring itu kan jauh bedanya. Itu jelas jauh itu berbeda. Nah, untuk itu, untuk menghilangkan perbedaan itu, maka kita berharap tadi kerjasama antara orang tua dengan guru, dengan sekolah. Maka itu terjadilah tugas di antara, itu saling koordinasi. Jadi supaya ada hubungan, jadi anak dia bisa belajar yang baik. Ya bagaimana untuk pendekatan? Tapi sejauh ini nggak ada berdampak hingga putus sekolah Pak ya? Oh tak ada. Kalau sekolah kita tidak ada. Insya Allah kalau memang anaknya kurang, misalnya orang tuanya jauh, guru mendatangi, mengunjungi, apa halangannya gitu. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Seorang pengepul besi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dikabarkan hilang tak berjejak sejak Minggu 5 September 2021 lalu. Sementara mobil korban ditemukan dalam keadaan hancur di bibir Danau Biru, Kawal, Kabupaten Bintan. Seorang pengepul besi, Zainuddin, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dikabarkan hilang tak berjejak sejak Minggu 5 September lalu. Hingga Jumat 24 September, pihak kepolisian baru menemukan mobil korban di bibir Danau Biru, Kawal, Bintan, dengan kondisi hancur pada beberapa bagian. Kendaraan mobil yang ditemukan di sekitar Danau Biru, di Kawal, daerah Bintan, itu memang ada pemiliknya. Itu menurut informasi sementara, itu milik saudara Zainuddin yang diduga sampai saat ini belum tahu keberadaan di mana. Mobilnya sudah ditemukan di Danau Biru. Ia mengaku belum dapat memastikan jenis kasus tersebut. Akan tetapi, dengan adanya penemuan mobil korban, kepolisian akan melakukan pengembangan. Sebelumnya,
Basarnas Tanjung Pinang ikut turun membantu pencarian korban. Karena korban diduga tenggelam, akan tetapi tim Basarnas tidak menemukan apapun. Sesuai karena itu diduga dia tenggelam di danau, kita melakukan penyelaman di danau. Setelah melakukan penyelaman di danau, setelah itu kita naik tenda karena tidak mendapat hasil dalam penyelaman itu. Kita serahkan ke kepolisian. Untuk selanjutnya kita serahkan ke kepolisian dan operasi secara kita nyatakan itu. Sementara itu, istri korban, Eni Marlin mengungkapkan, korban pergi sejak Rabu 5 September lalu dan tidak menyampaikan apapun. Biasanya kalau sehari-harinya, kalau pagi subuh tuh dia pulang tidur, sore dia kesini. Kalau enggak dia dari rumah tak pergi tempat kawannya, tempat biasa dia mengambil menengok TV orang Cina dompak itu. Menurut Eni, korban pergi dengan membawa sejumlah barang berharga seperti BPKB kendaraan, buku bank, ATM, dan uang milik korban. Eni pun menduga korban terakhir kali pergi dengan rekannya bernama Joe. Kalau katanya pergi sama temennya yang bernama Joe itu benar? Iya. Kita udah coba hubungin si Joe atau kita udah datang ke rumahnya? Udah di polisi yang. Polisi ya? Polisi. Kalau kita dari pihak keluarga ada juga? Enggak, karena saya nggak tahu rumah si Joe. Oh gitu. Si Joe ini pelanggan di sini atau kerja di sini nih? Dia, setahu saya sih dia orang penyelam. Penyelam, mengambil besi di taman laut gitulah. Jualnya ke sini. Memang udah pelanggan lama berarti? Dibilang lama sih, paling setahun pun belum ada. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Pinang meringkus seorang pelaku pencabulan 2 orang anak di bawah umur. Dari pengakuan pelapor, pelaku menjalankan aksinya di kamar kecil di sebuah masjid di kota Tanjung Pinang. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Pinang meringkus seorang pelaku pencabulan atas 2 anak yang masih di bawah umur. Dari pengakuan kedua anak tersebut, diketahui pelaku menjalankan aksi bejatnya di kamar kecil sebuah masjid di Tanjung Pinang. Kanit UPPA Satreskrim Polres Tanjung Pinang, Aibtu Rio Agusta mengatakan, penangkapan bermula saat pihaknya mendapatkan laporan dari kedua orang tua korban. Kemudian setelah kita menerima laporan polisi, ya unit PPA Satreskrim Polres Tanjung Pinang segera melakukan tindakan-tindakan kepolisian ya dengan langkah awal melakukan penyelidikan untuk membuktikan apakah dalam peristiwa tersebut merupakan benar tindak pidana atau tidak. Dan setelah kita kantongi 2 alat bukti ya baik itu dari keterangan saksi maupun dari hasil visum yang sudah kita terima, ya kemudian kita langsung mencari tahu di mana keberadaan pelaku. Setelah melakukan sejumlah penyelidikan, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang berinisial J di depan Gor Tanjung Pinang. Dalam melancarkan aksinya, pelaku mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang. Baru kenal juga? Baru kenal juga. Terus Bapak kok ada niat kayak itu? Bukan hanya dulu. Kehilapan itu biasa. Hilap 2 kali? Hilap sekali ya. Jadi dua-duanya ada berapa kali Bapak gitu? Sekali ya. Ada kasih duit atau apa gitu? Ada. Itu Bapak paksa mana? Enggak. Anaknya mau juga gitu? Mau juga. Pelaku kini diamankan di Polres Tanjung Pinang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 Aziz Syamsuddin secara resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dana alokasi khusus Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan secara resmi Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 Aziz Syamsuddin sebagai tersangka kasus suap dana alokasi khusus Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020. KPK menjemput AS di kediamannya pada Jumat malam di Bilangan, Jakarta Selatan. Kemudian diperiksa oleh penyidik KPK selama lebih kurang 5 jam. Ketua KPK, Firly Bahuri, pada konferensi pers yang digelar KPK Sabtu 25 September dini hari mengatakan, pihaknya tengah memeriksa 20 orang saksi dan dikuatkan dengan alat bukti dalam proses penyidikan.
Atas perbuatan tersebut, tersangka Saudara AZ disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Firly Bahuri menambahkan, AS akan ditahan selama 20 hari pertama sejak dilakukan penetapan sebagai tersangka tindak pidana korupsi di Rumah Tahanan Negara Polres Jakarta Selatan. AS diketahui telah memberikan suap secara bertahap sebanyak 4 kali kepada mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Patuju dan Maskur Hussein. Suap yang diberikan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi untuk kasus yang tengah ditangani KPK di Lampung Tengah. AS menggunakan rekening bank atas nama pribadinya. Ia diduga mengirimkan uang sebesar 200 juta rupiah ke rekening bank MH secara bertahap atau senilai 3,1 miliar rupiah sebagai bentuk komitmen dan tanda jadi dari total 4 miliar rupiah yang dijanjikannya. Untuk kembali menerima uang secara bertahap dan diberikan oleh AZ sebanyak 3 kali. Pertama 100 US dollar. Ulangi, 100.000 US dollar. Kedua 17.600 Singapura dolar. Yang ketiga adalah 140.500 Singapura dolar. Uang-uang dalam bentuk mata uang asing tersebut kemudian ditukarkan oleh SRP dan MH ke salah satu money changer untuk menjadi uang mata uang rupiah. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Sedikitnya 120 pelaku kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang narkoba ditangkap aparat kepolisian Surabaya, Jawa Timur. Selama 2 pekan penyelenggaraan Operasi Tuntas Narkoba Semeru, aparat kepolisian Resor Kota Besar, Polrestabes Surabaya, menangkap 120 pelaku penyalahguna narkotika, psikotropika, dan obat terlarang narkoba. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan mengatakan, para tersangka terdiri dari 117 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, yang masing-masing berperan sebagai pemakai maupun pengedar. Dari para tersangka diamankan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 652,94 gram dan ganja 45,9 gram. Barang bukti lainnya adalah pil ekstasi sebanyak 10,5 butir dan pil koplo double L 50.438 butir. Kita berharap ke depan untuk Kota Surabaya tidak ada lagi pelaku yang terlibat ataupun masyarakat yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Karena itu sangat akan merugikan dan mengganggu perkembangan diri maupun lingkungan dan keluarga. Menurut Kapolrestabes Surabaya, jumlah tersangka dari hasil Operasi Tuntas Narkoba Semeru menunjukkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Surabaya terbilang masih sangat tinggi. Dalam waktu dekat, Polrestabes Surabaya akan menentukan titik untuk program Zero Narkoba. Diharapkan dengan upaya tersebut, dukungan masyarakat dapat membantu mengurangi ancaman penyalahgunaan narkoba. Dari Surabaya, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Provinsi Kepulauan Riau bersiap menyambut kedatangan wisatawan mancanegara. Pasalnya destinasi wisata Kepri akan mulai dibuka pada 1 Oktober mendatang. Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Buralimar menyebut, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan segala kebutuhan. Di antaranya dengan mengaplikasikan alat penelusuran COVID-19 digital, kreasi muda-mudi Indonesia, Bluepass. Itu supaya jangan terjadi gesekan, tapi sudah direvisi, mungkin besar tidak perlu lagi, mungkin lagi menerapkan nanti nama pakai Bluepass. Setiap wisatawan masuk nanti Bluepass kemana mereka bergerak nanti dimonitor, tracing dan tracking dapat. Jadi kalau trackingnya kemana mereka pergi bisa dimonitor. Kalau tracing, kalau ada terkonfirmasi 2 hari yang lalu misalnya itu dalam waktu 15 menit mereka berkumpul seperti ini dengan jarak 3 meter akan
akan termonitor. Buralimar menjelaskan, Bluepass merupakan alat penelusuran COVID-19 digital yang bentuknya seperti flash disk. Sehingga jika penggunanya terkonfirmasi positif COVID-19, alat tersebut dapat mengetahui dengan cepat siapa saja kontak eratnya. Buralimar mengatakan, Kepri merupakan satu-satunya di Indonesia yang menerapkan sistem tracking menggunakan Bluepass. Di destinasi lainnya. Jadi satu-satunya destinasi di Indonesia menerapkan tracing seperti itu adalah Goi. Sekarang pada karyawannya. Kita mudah-mudahan nanti kepada wisman yang masuk ke Lagoynya. Dijelaskannya, wisatawan mancanegara terutama Singapura dan Malaysia sudah tak sabar untuk datang mengunjungi Kepri, terkhusus pariwisata di Lagoy. Ia berharap dengan dibukanya kawasan wisata Lagoy, pendapatan daerah pun dapat ikut meningkat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Tempat pembuangan sampah ilegal di bantaran Sungai Cisadane, Tangerang, Banten tercemar akibat pembuangan sampah sembarangan di area tersebut. Keberadaan 6 tempat pembuangan sampah tanpa izin di bantaran Sungai Cisadane, Kecamatan Neglasari, Tangerang, Banten, menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Kondisi ini sangat disayangkan karena pemerintah Kota Tangerang telah menyediakan tempat pembuangan akhir di Rawa Kucing, tak jauh dari bantaran Sungai Cisadane. Sehingga tim penyidik penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup setempat menyegel dan menutup 6 TPS ilegal tersebut. Karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Namun hingga kini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. KLHK masih melakukan pengembangan dan pengumpulan bukti. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Tangerang, Iwan Syarifuddin, melakukan pengawasan ketat agar ke-6 TPS tanpa izin tersebut tidak beraktivitas kembali. Jangan sampai pelang ini dan regelnya buka. Oke, terkait razia truk sampah Pak, bakal berlanjut atau tidak? Akan berlanjut. Kapan Pak? Waktu kita koordinasi dengan Disub dan Jajaran Polisian. Dalam waktu dekat? Ya. KLHK juga akan terus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan penyelidikan atas kemunculan TPS tanpa izin di sana. Dari Tangerang, Banten, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Provinsi Jambi mengekspor perdana 18 ton pinang ke Jeddah, Saudi Arabia. Ekspor perdana ini dipastikan akan mempermudah petani pinang di Jambi untuk mendapatkan pasar bagi komoditas pertaniannya. Sebanyak 18 ton dikemas di dalam kontainer dan dikirim melalui Pelabuhan Talang Duku Jambi menuju Jeddah, Saudi Arabia. Gubernur Jambi, Al-Haris mengatakan, ekspor perdana itu dapat mempermudah petani pinang Jambi mendapatkan pasar bagi komoditas pertaniannya. Sebab selama ini, petani pinang kesulitan menjual komoditasnya karena banyak penampung yang belum mendapat pangsa pasar. Namun saat ini, penampung sudah mendapat pasar yang jelas, sehingga petani sangat diuntungkan. Haris mengatakan, nilai 18 ton pinang yang diekspor mencapai sebesar 700 hingga 800 juta rupiah. Sedangkan di tingkat petani, harga jual pinang saat ini mencapai Rp25.000 per kilogram. Hari ini, alhamdulillah, kita sudah dapat pangsa pasar yang jelas ke Jeddah, Saudi Arabia. Nah, harapan kami adalah dengan pastinya pangsa pasarnya di Jeddah, Saudi Arabia, kita berharap petani kita lebih giat lagi. Dia membuka lahan tidak apa-apa, asal jelas tanamannya. Kenapa? Karena tanaman pinang berdarah ini itu hanya 3,5 tahun ya. Nah, 3,5 tahun sudah bisa berbuah. Haris juga mengatakan, per tahunnya, Provinsi Jambi mampu memproduksi pinang sebanyak 4.000 ton. Yang hanya dihasilkan petani dari 2 kabupaten di wilayah timur Jambi, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, sehingga mampu memenuhi kebutuhan lokal. Jumlah produksi tersebut merupakan tertinggi di wilayah Sumatera. Sementara kebutuhan pinang di Arab Saudi mencapai 25 ton per bulannya. Hal tersebut memberikan peluang besar bagi Jambi untuk terus meningkatkan ekspor. Dari Jambi, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.
Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.